Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, di hari ini kita akan mempelajari mengenai materi SDN NFV. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut ya mengenai materi-materi ini, kita perlu tahu nih, apa sih NFV itu? Apa sih sebenarnya cloud computing, virtual machine, terus hypervisor. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih, karena dalam membangun si network function virtualization, itu perlu teman-teman mempelajari cloud-nya terlebih dahulu gitu. Terus apa sih komponen-komponen yang membangun si NFV itu sendiri? Maka dari itu di sini kita akan belajar dulu, yaitu pengenalan dari si cloud computing. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu NFV. NFV kan sudah saya bilang ya, dia adalah sebuah network function virtualization, di mana NFV adalah penggabungan dari NFVI dan juga VNF. Nah, apa sih kedua hal ini? Jadi kalau NFVI itu adalah singkatan dari Network Function Virtualization Infrastructure. Berarti si NFVI ini adalah berkutik di bagian infrastrukturnya ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang VNF itu apa sih? VNF itu singkatan dari Virtualized Network Function. Artinya adalah fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi yang akan dirunningkan atau dijalankan di atas sebuah virtual machine. Jadi ini adalah fungsi yang akan kita running di atas virtual machine. Oke, jadi dalam membangun sebuah NFV, kita perlu dulu infrastrukturnya seperti hardware-nya. Hardware itu di bagian bawahnya gitu ya. Nanti dari hardware itu akan ditaruh fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang akan dirunningkan di sebuah virtual machine. Nah, nanti ke semua bagian ini dinamakan dengan si NFV. Sebenarnya teman-teman, cloud computing itu sudah ada sejak zaman dahulu banget ya. Kayak misalnya nih, virtual machine, dia sudah muncul sejak tahun 1970, oke? Terus yang awalnya banget sudah muncul dari tahun 1950. Kemudian AWS juga sudah muncul. Nah, sebenarnya itu dia tuh udah muncul dari dulu sekali, sebelum internet itu benar-benar booming. Tapi kenapa baru boomingnya sekarang? Ya karena kan penggunaan cloud itu baru diperkenalkan tuh sekarang-sekarang ini, ya nggak sih? Karena sekarang-sekarang ini banyak orang yang cenderung membutuhkan sebuah fasilitas internet yang bisa men-sharing, apalagi kayak kondisi saat ini ya, kondisi pandemi. Kita kan nggak mungkin ya kayak berinteraksi atau ketemu langsung kalau misalnya nggak perlu-perlu amat. Nah, maka dari itulah kita perlu yang ada teknologi yang membangun supaya lebih mudah dalam berinteraksi, men-share data, walaupun secara online gitu. Nah, makanya si cloud computing ini baru booming-boomingnya sekarang, teman-teman. Nah, apa sih cloud computing itu? Jadi, cloud computing itu adalah memungkinkan adanya kemudahan ya dari sebuah jaringan untuk mengakses secara bersama. Jadi, ini adalah sebuah jaringan di mana jaringan ini bisa kita akses secara bersama-sama, rame-rame terhadap seluruh masyarakat. Apa sih yang di-share? Yang di-share tuh resources ada banyak sekali ya. Bisa dalam bentuk network, atau bentuk storage, atau aplikasi-aplikasi. Pokoknya banyak deh. Nah, semua ini, resources ini, itu bisa kita gunain bareng-bareng, teman-teman. Nah, maka dari itu, cloud computing itu sangat berguna gitu ya untuk zaman-zaman sekarang, supaya kita bisa semua orang yang pengen menggunakannya bisa mengambil dengan mudah. Kemudian untuk mempelajari cloud computing ini, teman-teman perlu paham ada 5 karakteristik dari cloud computing, terus ada 3 service modelnya, dan ada 4 cara pengembangan si cloud computing itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas dulu service yang dihasilkan ketika kita menggunakan cloud computing. Nah, jadi service-nya itu ada 3 biji, teman-teman. Ada IaaS, ada PaaS, dan ada SaaS. Nah, kalau IaaS itu adalah service yang berkutik pada bagian infrastrukturnya atau perangkat yang dipakai untuk mengaksesnya.
Nah, perangkatnya itu bisa berupa komputer, bisa berupa networking, penyimpanan, atau perangkat-perangkat lainnya. Dan contohnya itu seperti gini nih, Google Compute Engine. Pokoknya tuh si Google punya sebuah mesin yang bisa dipakai untuk sebuah cloud computing. Nah, pokoknya kalau misalnya ada mesin atau perangkat-perangkat itu dinamakan dengan IaaS. Oke? Jadi ini hardware-nya. Kemudian di sini ada PaaS. Nah, kalau PaaS ini adalah sebuah software yang dipakai, teman-teman. Oke? Jadi ini adalah software yang dipakai untuk menjalankan platformnya gitu. Jadi software-softwarenya itu software yang dipakai untuk menjalankan platformnya itu bisa dalam bentuk AWS, Google App Engine, gitu-gitulah ya. Nah, pokoknya ini berkutik kepada OS-nya. Nanti si hardware itu kan punya OS. Nah, kalau misalnya dia sudah punya OS, maka dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang running di atas si OS itu sendiri, ya kan? Nah, aplikasi-aplikasinya itu dinamakan dengan SaaS. Nah, aplikasinya itu bisa dalam bentuk Google Apps, Dropbox, GoToMeeting, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah service-service yang dihasilkan pada si cloud computing. Nah, kemudian kita akan membahas layering-layering yang terdapat di dalam 3 aplikasi itu tadi ya. Nah, jadi seperti ini layeringnya, teman-teman. Ini adalah IT yang sifatnya masih tradisional atau yang belum bersifat cloud gitu ya. Nah, di mana dari sisi networking atau sisi hardware ya, terus sisi operating system, sampai sisi aplikasi itu benar-benar kita yang memanajemen. Artinya di sini tidak ada campur tangan si cloud computingnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya sudah berbentuk cloud ya, yang bagian infrastructure, berarti di sebelah sini nih, dari networking sampai sebelah operating system, itu sudah bisa dipakai as a service. Sudah bisa berjalan sendiri lah dia gitu ya, tanpa campur tangan manusia. Jadi kita cuma memanajemen di bagian sebelah sini aja. Oke? Nah, kemudian kalau platform atau OS-nya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi dia sudah bisa menambahkan middleware dan runtime. Jadi layernya itu lebih lengkap lagi. Nah, si software itu dia akan menghandle semua layer, baik dari network sampai application, sehingga ini tuh benar-benar on-demand self-service. Artinya dia tidak membutuhkan interaksi manusia lagi untuk menjalankannya. Beda seperti yang traditional IT. Nah, sebelumnya di sini ada 5 karakteristik dari si cloud computing. Oke, jadi kita akan mempelajari 5 karakteristik itu, yaitu yang pertama adalah on-demand self-service. Oke, jadi ini seperti yang aku bilang sebelumnya, di mana resource-resource si cloud computing itu dia bisa melakukan servisnya tanpa interaksi dari orang, tanpa interaksi dari manusia. Jadi dia bisa melakukannya sendiri gitu, teman-teman. Seperti yang di sini. Jadi di sini tidak ada orang yang manajemen lagi, beda sama yang sebelumnya. Nah, kalau yang kedua adalah broad network access. Ini artinya adalah resource yang dipakai itu gampang diakses, oke? Sehingga orang-orang itu lebih mudah diaplikasikannya dalam banyak platform, oke? Jadi itu lebih gampang diakses sehingga bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Nah, kemudian resource-nya juga bisa kita kumpulkan atau kita pull ya dalam suatu tempat. Misalnya seperti ini ada cloud computing-nya. Terus kemudian di sini ada orang-orang ya, masyarakat yang memakai, mereka mengumpulkan resources tersebut ya di dalam sebuah cloud ini, dan ini bisa kita pakai kapanpun dan dimanapun. Jadi dia itu lebih gampang lah teman-teman untuk mengaksesnya karena dia dikumpulkan dalam satu pool tertentu. Nah, kemudian dia adalah rapid elasticity, artinya dia lebih mudah ya, lebih cepat, dan juga bisa mengurangi kapasitas, oke? Dia bisa mengurangi kapasitasnya dan juga lebih cepat. Karena apa? Karena kapasitasnya itu kan dia bersifatnya cloud ya, teman-teman. Kalau yang sebelumnya kita menyimpan data itu dari USB gitu kan, kemudian berkembanglah menjadi hard disk gitu-gitu ya. Nah, sekarang dia bisa berubah menjadi cloud, sehingga kalau misalnya orang ingin mengakses data langsung lebih bisa diakses dari sini langsung. Kalau yang sebelumnya kan kita kalau bentuknya perangkat seperti ini USB hard disk, itu perangkat mesti ada di orangnya ketika dia ingin mengakses ya kan. Nih misalnya kalau ada gedung nih, gedungnya tuh banyak sekali lantainya. Nah, ada satu data yang penting di satu USB ini. Ketika orang lantai atas ini ingin meminjamnya, padahal si USB ada di lantai 1,
otomatis USB-nya akan ditransfer ke sini dong, ya kan? Entah itu orang yang ngambil ke bawah atau orang dari bawah itu nganterin ke atas. Nah, kalau sekarang kita menggunakan cloud, artinya orang manapun yang di lantai-lantai ini itu bisa langsung mengakses secara cepat tanpa minjem-minjem perangkat seperti yang sebelumnya. Maka dari itu, dia rapid elasticity, jadi lebih cepat gitu. Kemudian dia adalah measure service, artinya adalah servisnya itu bisa diukur dan bisa dimonitor ya. Kalau misalnya servisnya kayak datanya udah nggak kepake, bisa dihapus. Kalau misalnya datanya kurang, bisa ditambah. Pokoknya gampang lah, bisa di otak-atik gitulah teman-teman ya. Nah, ini merupakan kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan cloud computing. Tetapi di balik kelebihan tersebut pasti tersimpan ada kelemahannya dong ya kan. Salah satu kelemahan yang terdapat di dalam cloud computing adalah bagian keamanannya atau security-nya. Ketika semua data itu bisa di-share ya, resource pooling bisa dikumpulkan dalam satu tempat, itu pasti keamanan datanya itu kayak kurang gitu ya, tidak se-secure yang seperti ini. Kalau ini data yang di sini itu kan di sini-sini aja ya kan. Nah, kalau misalnya dia dipindahkan, pasti kan harus melalui ini juga. Oke? Maksud aku paham ya. Kalau misalnya di sini itu kan semua orang bisa akses. Jadi itu kayak lebih apa ya? Lebih nggak aman lah gitu. Tapi di balik itu semua makanya kita perlu mempelajari keamanan data, teman-teman. Selain kita mempelajari si cloud computing itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah kelemahannya di bagian kapasitasnya ya, capacity. Pastikan sebuah cloud seperti ini itu kan disimpan dalam sebuah server tertentu. Nah, servernya itu kan nggak unlimited ya kan sih, sifatnya dia tuh kan nggak kekal ya, dia punya batas. Oke? Data-data yang banyak itu atau big data itu mau disimpan di mana nih gitu. Nah, maka dari itu capacity juga merupakan permasalahan lagi ketika kita menggunakan cloud computing. Di sini ada 4 cara untuk mengembangkan si cloud itu sendiri ya. 4 caranya sudah kita sebutkan di sini ya. Ada 4 cara mengembangkannya, model-modelnya. Jadi ada public, ada private, ada hybrid, dan ada community cloud. Nah, apa sih macam-macam pengembangan ini? Jadi kalau public itu teman-teman, namanya juga public ya, pasti semua orang itu bisa mengakses si cloud itu sendiri, oke? Di sini ada ISP atau Internet Service Provider, dia yang menyediakan internet gitu ya. Nah, kalau public itu masyarakat atau user-user manapun itu bisa mengaksesnya di sebelah sini. Dan dia akan langsung terhubung ke ISP. Seperti itu. Nah, kalau yang private, itu tidak semua orang bisa mengakses. Jadi itu dia dipakai untuk satu perusahaan tertentu gitu ya, atau satu kantor tertentu yang tidak ada koneksi dengan masyarakat. Oke? Nih lihat ya, jadi kalau yang private itu dia tidak koneksi dengan si ISP. Jadi itu benar-benar secure ke satu perusahaan tertentu aja. Kalau yang si hybrid itu adalah penggabungan antara si public dan private. Jadi seperti ini. Nih, kalau yang hybrid, dia adalah penggabungan dari si private dan juga si public. Jadi dia bisa terhubung ke ISP seperti itu, dan juga dia bisa terhubung di antara perusahaan itu sendiri aja tanpa ke masyarakat. Contohnya apa sih? Contohnya seperti bank gitu ya. Bank itu kan punya customer ya. Punya customer. Nah, customer ini kan perlu tahu dong, perlu tahu kayak misalnya data-data dia, kayak misalnya pokoknya data-data pribadi dia lah, data-data pribadi dia perlu tahu kayak saldo dia itu berapa, terus dia sudah mentransfer kemana aja, terus apa yang dilakukan pada si bank dia itu, ya kan, dia perlu tahu dong, masa diumpet-umpetin sama si bank. Nah, tetapi si bank itu sendiri juga perlu memprivatekan data-data di customer itu supaya tidak bisa tersebar gitu ya, bisa tidak tersebar ke masyarakat. Jadi bisa dibaca oleh pengguna itu sendiri, tapi tidak bisa dibaca oleh pengguna yang lain. Kalau misalnya customer lain bisa baca saldo rekening dari customer yang orang gitu kan, itu bahaya ya kan, bahaya akan keamanan. Maka dari itu dibuatlah si hybrid. Jadi ada yang disembunyikan dan juga ada yang dipublikkan. Nah, maka dari itu di sini perlu namanya
security tadi gitu ya, security tadi supaya dia bisa melindungi data-data yang sifatnya itu private. Terus yang terakhir ada community clouds. Jadi community clouds adalah sebuah private clouds, yaitu yang bisa dipakai sebuah organisasi tertentu. Tapi di sini sifatnya adalah multiple organization. Oke. Jadi kalau yang di sini data-datanya itu private di antara satu organisasi saja, satu perusahaan saja. Kalau di sini bisa banyak perusahaan. Contohnya kayak perusahaan minyak gitu ya. Misalnya perusahaan minyak dari negara A, dari negara B, dari negara C, dia membentuk sebuah community ya, dan community-nya itu akan dinamakan dengan sebuah multiple organization. Oke, dan dia sifatnya private. Karena apa? Karena tidak disebarkan ya kan data-datanya kepada masyarakat. Dia tidak terhubung ke ISP. Jadi ini adalah pengenalan tentang cloud computing. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai virtual machine dan hypervisor.